Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMN Banua Kalsel, Ibu Risalis Daryani MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Julkipli SPDI, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Ibu Aulia Inayati MSC. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas dan Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu orang tua wali, murid kelas 10, 11, 12 tahun ajaran 2026-2027 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berhadir dalam acara sosialisasi SUGT dan juga mengenai IUP UGM dan juga pengisian form pendataan siswa kelas 11 dan 12 tahun ajaran 2026-2027. Saya pada hari ini akan membawakan dan memandu jalannya kegiatan yang mana susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, kemudian ada sambutan dari Kepala SMN Banua Kalsel, kemudian ada penyampaian mengenai SUGT, kemudian ada penyampaian dari IUP UGM, terus kemudian penyampaian tata cara pengisian form pendataan, tanya jawab, dan juga penutup. Memasuki acara pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan juga penyampaian atau pemaparan dari Ibu Risalis Daryani MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Kesiswaan, Keasramaan, Sarana Prasarana, dan juga Humas pada SMA Banua Kalimantan Selatan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Wali kelas yang mungkin berhadir di sini, serta tentunya Bapak Ibu Wali murid, wali murid kelas 11 dan 12, siswa SMA Banua Kalimantan Selatan. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya jualah hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual ini guna melaksanakan kegiatan sosialisasi program lanjutan murid kelas 11 dan kelas 12 SMA Banua Kalimantan Selatan, yaitu spesifik ke program Sekolah Garuda Transformasi dan IUP UGM. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, serta pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kesempatan sore ini, sehingga Bapak Ibu bisa berhadir di ruang virtual ini untuk bersama-sama kita mengikuti sosialisasi pada hari ini. Adapun kegiatan ini tentunya dilatar belakangi dengan akan dimulainya tahun ajaran baru untuk anak-anak kita yang sekarang duduk di bangku kelas 11 dan di kelas 12. Nah, penting kiranya untuk Bapak Ibu, orang tua murid mengetahui beberapa program yang akan dilaksanakan di kelas 11 dan 12 terkait dengan program tersebut, yaitu mengenai Sekolah Unggul Garuda Transformasi dan juga IUP UGM. Dua program ini merupakan dua program yang sedang kita jalani dari tahun kemarin di 2025 dan berlanjut di 2026. Khusus untuk Sekolah Garuda Transformasi, kita sudah membuat penjadwalan, kemudian penyusunan rencana pelaksanaan SUGT di tahun 2026. Namun kiranya SK, surat keputusan dari Kemendikbudristek mengenai Sekolah Garuda Unggul Transformasi ini sudah keluar dan menetapkan ada
42 sekolah yang menjadi sekolah Garuda Transformasi di tahun 2026 dengan 12 sekolah di tahun 2025 dan 30 sekolah SUGT itu di tahun 2026. Mungkin bisa di-share kawan-kawan, Bapak Ibu, untuk tampilan saya sekalian menyampaikan. Bapak Ibu ini sambil ya nanti eh, di akhir nanti kegiatan ini ada form yang dari Kemendikbudristek itu diminta untuk diisi. Form ini lebih me- mengarah kepada kesiapan baik itu anak maupun orang tua, murid maupun orang tua murid dalam hal komitmen ingin melanjutkan atau tidak ke perguruan tinggi di luar negeri. Hanya yang perlu diingat nantinya Bapak Ibu untuk program seluruh kelas 11 dan kelas 12 akan tetap mendapatkan program umum yang sifatnya umum. Namun ketika nanti Bapak Ibu mengizinkan dan anak juga berminat, maka nanti akan mendapatkan program spesifik gitu ya. Spesifik yang mungkin tidak diikuti oleh seluruh siswa yang memang dalam catatan tidak berminat ke melanjutkan ke perguruan tinggi ke luar negeri. Next. Oke, Bapak Ibu, ini mungkin sudah terlihat di layar apa itu Sekolah Unggul Garuda Transformasi, Bapak Ibu ya. Tujuannya seperti apa? Intinya Sekolah Garuda Transformasi ini untuk mendorong terciptanya pendidikan yang berkualitas, yang mampu mendukung dan membimbing peserta didik sehingga mampu berdaya saing global dan mampu ke perguruan tinggi terbaik dunia. Nah, ini tujuan utamanya eh, yang ingin dicapai dari Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Lanjut. Ini dasar hukumnya, Bapak Ibu, mengenai Impres nomor 7 tahun 2025, yang salah satunya itu adalah pembangunan dan pengelolaan sekolah menengah atas unggul Garuda dan digitalisasi pembelajaran. Kemudian ada Perpres nomor 116 mengenai sekolah unggul Garuda, yang mana di dalamnya itu adalah juga termasuk sekolah unggul Garuda Transformasi. Kemudian yang terakhir Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kenapa? Karena eh, sekolah Garuda Transformasi itu tetap kita di Kemdikdasmen, namun secara program kita mendapatkannya dari Kemendikbudristek. Next. Nah, ini 3 pilar mengenai sekolah Garuda, Bapak Ibu. Mungkin bisa melihat ada sekolah Garuda Transformasi dan juga sekolah Garuda Baru, yang mana kita fokus di sekolah Garuda Transformasi, yang membedakannya tentu tidak ada interferensi kurikulum begitu dan lain-lain ya, tetap kita melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan. Hanya kita akan mendapatkan program yang sifatnya pengayaan, yaitu pembinaan siswa, pelatihan guru, dan pelatihan manajemen. Target Sekolah Unggul Garuda, Bapak Ibu, sampai dengan 2029 maksudnya mungkin ya di situ. Uh, di awal di 2025 itu ada 12 sekolah, kemudian di tahun kedua di 2026 30 sekolah. Jadi kita sudah ada 42 sekolah, yang mana nanti diharapkan akan ada 80 sekolah Garuda Transformasi seiring tahun berjalannya sampai 2029. Lanjut. Lanjut saja, ini datanya mungkin nanti ada. Nah, ini Bapak Ibu sebaran SMA Unggul Garuda Transformasi
yang ada saat ini kita berada di angkatan pertama ya Bapak Ibu ya. Di Aceh itu ada satu di 2025, di 2026 ada dua, sampai seterusnya begitu ya. Jadi ada 30 di tahun 2026 dan ada 12 di tahun 2025. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat eh, sebaran sekolahnya yang 12 sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, termasuk di sekolah kita. Masing-masing ada satu hanya di Jawa Tengah, nah, ada dua ya, di Pradita Dirgantara dan Taruna Nusantara. Nanti kalau dilihat dari sebaran yang di 2026 mungkin akan terlihat lagi memang sekolah-sekolah unggulan juga yang banyak masuk di SUKT di tahun 2026. Next. Nah, ini tahun 2026 mungkin nanti kita share saja ya Bapak Ibu ya, mungkin bisa sekilas lah ya kita melihat sekolah-sekolah yang mungkin Bapak Ibu juga kenal begitu ya, artinya sekolah-sekolah yang ada, ini adalah sekolah-sekolah yang unggulan juga begitu ya. Kita lihat di situ juga ada sekolah-sekolah internasional juga ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini ada tim pakar program kita di SMA Unggul Garuda Transformasi di 2026, yang mana di 2025 juga beliau-beliau inilah juga menjadi tim pakar dari program ini yang bekerja untuk mengembangkan gitu ya, mengevaluasi dan mengembangkan program-program yang ada di SMA Unggul Garuda. Nah, kita masuk ke program pengayaan, Bapak Ibu. Nanti eh next untuk teknisnya, Bapak Ibu nanti bisa langsung dengan kawan-kawan yang ada di sini karena ada masing-masing spesialisasi ya untuk program pengayaan ini, karena ada yang terbagi khususnya untuk anak-anak itu biasanya ada di IELTS dan juga di SIT dan ada college counselor-nya. Nah, ini ada manajemen sekolah, Bapak Ibu, program pengayaan pertama. Apa saja yang akan didapatkan untuk kami manajemen sekolah? Memang tertulis 2 orang saja begitu ya Bapak Ibu, tapi pada praktiknya bisa saja dari kami itu nanti mengirimkan beberapa kawan-kawan yang memang memenuhi syarat untuk eh, dimasukkan ke dalam program pengayaan ini. Ada penguatan pendampingan riset kolaboratif, kemudian penguatan pembelajaran di bidang STEM, pelatihan pengembangan kemitraan strategis. Nah, di sini untuk memberikan pemahaman atau berbagi praktik baik nanti dengan eh, universitas pendamping agar kepala sekolah dan manajemen bisa meningkatkan kolaborasi begitu ya dengan atau menciptakan pengembangan kemitraan dengan kemitraan strategis lainnya, misal seperti universitas, kemudian eh, penyedia layanan konseling misalnya ya, untuk minat dan bakat begitu ya. Kemudian penyiapan anak-anak misalnya untuk tes IELTS, kemudian SIT dan lain-lain sebagainya. Kemudian penguatan fasilitasi atau pendampingan aplikasi pendaftaran perguruan tinggi terbaik di dunia. Oke, lanjut. Untuk guru dan tenaga kependidikan, ini ada 8 orang di sini. Nah, ini nanti eh, terbagi atas guru-guru ya yang membidangi di SIT, kemudian IELTS, kemudian juga di riset kolaboratifnya, kemudian STEM ya, kemudian juga nanti ada macam-macam lagi ya kegiatan yang memang bagian bagian kepentingan untuk anak-anak nanti melanjutkan ke perguruan tinggi
luar negeri. Lanjut. Baik, selanjutnya ini untuk college counselor-nya. Ini ada 2 orang, baik itu guru dan tenaga kependidikan. Nah, di sini ada 2 orang yang khusus menangani ini. Tugasnya lumayan berat, Bapak Ibu, karena eh, di mereka inilah nanti pemahaman, kemudian strategi gitu ya, untuk em, memberikan bekal ke siswa itu harus benar-benar dipahami. Di kita untuk tahun ini ada Wakasek Kesiswaan yaitu Bu Aulia Inayati dan Putri, Bu Putri atau Miss Putri yang ditunjuk sebagai college counselor. Nah, nanti anak-anak akan banyak berdiskusi dengan beliau ini berdua. Apa saja yang akan didapatkan ini programnya. Lanjut, mungkin kita fokus ke siswa ya. Nah, ini peserta didik. Untuk di siswa ini banyak sekali Bapak Ibu program-program. Nah, tentunya di sini eh, program ini memang program yang sifatnya pengayaan. Kenapa kita sebut pengayaan? Karena dia akan berada di luar dari jam sekolah idealnya ya. Namun kiranya saya tidak menutup kemungkinan karena di tahun sebelumnya pun kita pernah melaksanakannya pada saat jam pembelajaran tertentu begitu ya karena kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi kita mengambil di luar dari jam pembelajaran. Namun kita maksimalkan di luar dari jam pembelajaran. Karena mereka juga tidak ingin mengganggu jadwal tetap atau jadwal rutin yang sudah kita laksanakan di sekolah gitu. Jadi diharapkan seperti itu. Banyak sekali di sini ada eh, tes SIT-nya baik itu prediction-nya, preparation dan official test. Kemudian juga ada IELTS-nya, kemudian ada bahasa asing selain bahasa Inggris. Nah, ini ada program-program baru. Kalau kemarin rasanya nomor 3 ini kalau tidak salah ya, rasanya tidak ada ya, Miss Bianca ya. Oke. Eh, ini ada kemajuan ya, artinya sesuai dengan negara tujuan nanti. Berarti nanti ini ada tes khusus. Kemudian personal branding, pelatihan penulisan personal statement atau esainya, penguatan karakter, kemudian fasilitasi pendaftaran, riset kolaboratifnya, penguatan pembelajaran di bidang STEM, dan exposure sistem pembelajaran pada perguruan tinggi terbaik dunia. Nah, ini juga baru sepertinya yang di exposure ini ya. Kalau kemarin itu ada, tapi mungkin belum terprogramkan secara tertulis. Kalau ini memang sudah diprogramkan. Ini khusus siswa skema 1, 2, atau 3. Jadi Bapak Ibu nanti siswa-siswa akan dibagi nanti berdasarkan kemampuan mereka nantinya tes prediction test itu nanti ada dibagi siswa skema 1, 2, dan 3 yang mana ini nanti akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya. Tapi perlu dicatat bahwa ini semua siswa kita 171 kalau tidak salah ya 171 siswa, baik itu kelas 11 dan kelas 12, wajib mengikuti program pengayaan SUGT ini tanpa terkecuali. Kecuali nanti ada program yang sudah mengarah pada siswa-siswa yang hari ini nanti makanya akan mengisi link, ada bimbingan tersendiri nanti dari teman-teman. Link inilah nanti hasil Giveform inilah nanti yang akan apa ya menjadikan dasar bahwa anak itu selain mengikuti kegiatan yang sifatnya umum, pengayaan yang umum, tapi juga karena dia memilih untuk lanjut, maka ada kegiatan atau pengayaan yang khusus lagi untuk anak itu. Maka perlu adanya komitmen di siswa dan orang tua. Dan perlu menjadi catatan penting adalah program ini harus sejalan antara anak dan orang tua. Misal anaknya ingin, orang tua tidak mengizinkan, mungkin tidak bisa melanjutkan karena bagaimanapun juga anak kita itu harus mendapat izin dari orang tua atau sebaliknya anak mau orang tua mau tapi anak tidak mau itu juga nggak bisa Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti disesuaikan ya Bapak Ibu. Nah, nanti ada arahan. Lanjut.
Ini nanti teknis, tapi nggak apa-apa, sedikit-sedikit yang mana bisa disampaikan. Oke. Nah, ini nanti tadi seperti yang saya bicarakan di awal, ini nanti program yang akan didapatkan anak-anak pada skema yang sudah ditentukan. Kapan nanti penentuan skemanya? Nanti ada waktunya Bapak Ibu dari Kemdiktinya. Maka kita akan melaksanakan nanti kegiatan untuk penentuan skema ini. Lanjut. Oke. Yang ini ketentuan baru sepertinya ya. Kalau tahun kemarin masih belum ada, tapi di sini ada ketentuan perpindahan skema jika seperti apa. Nah, ini nanti mungkin akan kita berikan juga ya. Nanti PPT-nya bisa kita sampaikan juga ke orang tua sehingga bisa menjadi bahan juga. Lanjut. Nah, itu secara umum tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini saya akan menyampaikan juga mengenai eh, apa praktik program SUGT kita di tahun yang lalu. Next. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai bahan gambaran kita ya Bapak Ibu ya. Kalau tahun kemarin itu dimulai di Oktober sampai dengan Desember 2025 dan lanjut di awal sampai dengan saat ini sebenarnya memang secara program pengayaan tidak ada, tapi pendampingan jika siswa memerlukan di college counselor itu masih berjalan karena ada tahap beasiswa Garuda tahap 2 ya kalau tidak salah tahap 2 masih berjalan dan berlangsung gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ya padatnya kegiatan dari SUGT ini sendiri. Kalau tahun kemarin kita ada pendampingan dari Universitas Pendidikan Nasional dari Denpasar, Bali. Untuk tahun ini kita masih belum tahu, belum ada keputusan dari Kemendikti universitas mana yang akan menjadi pendamping kita nantinya. Nah, ini kegiatannya ya Bapak Ibu ada eh, tes ya, pretest SAT dan English. Kemudian ada IELTS, SAT Intensive Course-nya ada, kemudian juga ini lanjut ya Bapak Ibu ya sampai dengan anak-anak official test. Juga ada pendampingan dan lain sebagainya. Nah, ini kita lakukan di beberapa bulan terakhir. Lanjut. Nah, ini ringkasan keterlaksanaan program kita, Bapak Ibu. Jadi, kalau tahun kemarin jumlah peserta kita di kelas 12 itu ada 75 dan 85 siswa di kelas 11 dan 20 siswa sekolah pengimbasan. Nah, ini hasil tes aptisnya eh, jumlah siswanya gitu ya 180 siswa yang mengikuti eh, prediksinya juga, prediksi SAT-nya. Lanjut. Nah, ini eh, kegiatan pelaksanaannya. Ini yang sudah mengikuti tes tadi, kemudian juga ada mengikuti official testnya di skema 1, kemudian juga ada intensive course-nya. Nah, ini yang intensif ini yang memang memerlukan waktu yang lumayan banyak ya, karena capaian jamnya kalau tidak salah 40-an ya, 48 jam kurang lebih begitu ya. Kita tidak tahu sih untuk yang tahun ini, tapi gambaran yang tahun tadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini secara rinci ya, Bapak Ibu. Nah, ini perkiraan jamnya itu sekitar kita memulai pukul 16 sampai pukul 18. Siswa, guru juga seperti itu, rata-rata seperti itu, Bapak Ibu. Baik, lanjut. Ini masih lanjutannya tadi, ini semua programnya ya, Bapak Ibu ya. Lanjut. Ini juga jadi setiap perolehan anak-anak perkembangan yang dari intensif, jika memang ada kemajuan, ada jadwal ofisial tesnya dari perguruan tinggi, maka kita ikuti gitu. Lanjut, ini semua jadwal. Lanjut. Nah, hasilnya dari semua kegiatan pengayaan tadi, Bapak Ibu dapat dilihat
Eh, yang memperoleh LOE itu sebanyak 16 orang, gitu ya. 16 orang dengan mungkin satu orang bisa lebih dari satu LOE, begitu. Ada yang mungkin sampai berapa kalau tidak salah, 11 ya, 11 apa 10 ya, kalau tidak salah, yang satu orangnya begitu ya. Jadi kalau orangnya 16. Nah, yang lolos di Garuda, beasiswa Garuda, itu sebanyak 3 orang. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, siswa kita yang lolos di eh, beasiswa Garuda, gitu ya, ada 3 orang. Nah, di eh, universitas yang dituju oleh anak-anak, gitu ya, di tahun 2026 ini tadi ada, bisa Bapak Ibu lihat, begitu ya, selebihnya itu di Indonesia, ya, 7 universitas itu di luar negeri. Nah, Bapak Ibu, eh, saya ingin menyampaikan kuota dari Sekolah Garuda Transformasi atau beasiswa Garuda itu sifatnya umum, Bapak Ibu. Jadi, beasiswa Garuda itu bisa diikuti oleh murid dari sekolah manapun dengan persyaratan yang dapat dipenuhi oleh mereka. Artinya, jika mereka bisa memenuhi persyaratan yang diajukan oleh beasiswa Garuda, misalnya skor untuk SAT-nya sekian, kemudian IELTS-nya sekian, kemudian membuat CV dan seterusnya, dia bisa ikut Bapak Ibu, dia bisa apply. Jadi tidak hanya saya ingin tidak hanya siswa dari Sekolah Unggul Garuda Transformasi yang bisa mengikuti seleksi beasiswa Garuda. Hanya memang 12 sekolah, 42 sekolah dengan 2026 ditetapkan, itu memang sekolah yang mendapatkan program pengayaan. Artinya kita mendapatkan program secara gratis, tidak dikenakan biaya apapun, yang mana biaya ini sudah ditanggung oleh negara di bawah Kemdikbudristek. Maka bedanya kalau yang ingin apply beasiswa luar negeri dengan bukan sekolah Garuda, Garuda Transformasi, itu biayanya mandiri ya Bapak Ibu, mempersiapkan secara mandiri. Tetapi dengan program ini, siswa kita persiapkan di sekolah dengan perpanjangan tangan tadi dari Kemdikti-Saintek dan universitas pendamping. Hanya Bapak Ibu tentunya melihat dari pengalaman tahun kemarin, memang anak-anak yang cenderung akan masuk yang mendapatkan LOE, kemudian yang berhasil, itu memang anak-anak yang memang latar belakangnya STEM yang kuat. Artinya ini anak-anak yang bisa kita lihat ya, eh, mereka kebanyakan anak-anak Olimpiade ya, yang masuk ke dalam yang mendapatkan LOE. Kalau tidak salah Pak, koreksi ya Ibu ya, hampir hampir banyak ya mereka masuk itu adalah anak-anak Olim yang memang mereka adalah anak-anak yang punya karakter latar belakang STEM-nya kuat gitu. Dan mereka juga anak-anak yang eh, apa ya, eh, mengikuti lomba-lomba yang apa istilahnya, eh, se- eh, satu ini ya, satu apa, sama sama dengan eh, minat ya, minat mereka begitu. Misalnya seperti Kamil, dia karena dia basicnya matematika, dia lombanya juga matematika begitu ya, olimpiadanya begitu dan seterusnya. Jadi lomba-lomba yang dia ikuti memang mengarah ke STEM itu tadi. Nah, perlu diingat juga Bapak Ibu, untuk beasiswa Garuda ini hanya jurusannya itu terkait dengan STEM saja, tidak ada yang sosial, nggak ada ya, kita ya, tidak ada yang sosial. Jadi khusus STEM dan tidak kedokteran juga, itu ya. Jadi eh, ini juga menjadi eh, apa ya, perhatian kita bersama Bapak Ibu. Semakin banyak sekolah Garuda Transformasi
di Indonesia, maka juga semakin banyak sekolah-sekolah yang punya persiapan yang lebih matang dan lebih baik juga, Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya tantangan kita, Bapak Ibu, eh, mengenai program Sekolah Garuda Unggul Transformasi ini. Di sisi lain kita beruntung bisa mendapatkan ini untuk pendampingan anak-anak. Namun kiranya berkaca dari eh, keberhasilan tahun lalu, kita memang menyadari itu adalah memang program pertama kali yang mana program ini program berjalan sambil belajar juga bagi kami. Nah, kita bisa lihat dari 16 anak-anak yang mendapat LOE, kemudian eh, yang mengajukan di eh, apa gelombang pertama, saya lupa berapa ya, mengajukan gelombang pertama ya eh, siswanya. Mungkin lebih dari 3 yang lulus ini ya, tapi yang lolos ini ada 3 orang. Nah, Bapak Ibu dari sekolah-sekolah, mungkin nanti Bapak Ibu lihat ya daftar-daftar sekolahnya. Itu adalah sekolah-sekolah misal Pradita Dirgantara, kemudian eh, kemudian apa lagi ya, eh, Taruna Nusantara. Itu adalah sekolah-sekolah yang memang sejak awal mereka ada kurikulum eh, luar negerinya, apa ya istilahnya ya, eh, internasional ya, kurikulum internasionalnya. Sebenarnya dengan ada Garuda Transformasi dan pendampingan program, ini justru memang lebih memperbesar kesempatan mereka begitu, karena mereka lebih terarah. Sebelum ada program, mereka juga sebenarnya sudah mendapatkan siswa-siswa yang kuliah ke luar negeri. Apalagi ketika didampingi dengan program ini, maka tidak heran kemarin yang 65 itu dari mana? Pradita ya? Saya lupa, Pradita Nusantara, Pradita Dirgantara ya, Pradita Dirgantara, kalau tidak salah banyak sekali ya, 60-an ya, 65 atau berapa gitu ya. Taruna Nusantara juga kalau tidak salah eh, sangat banyak sekali begitu ya dengan adanya program ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan eh, tidak salah kita mempersiapkan anak-anak, namun kiranya kita juga punya planning begitu ya, punya planning atau eh, apa ya rencana cadangan begitu untuk mempersiapkan eh, apa ya keberlanjutan anak-anak yang ingin kuliah. Apalagi jika memang ingin tadi kuliah ke luar negeri gitu. Memang brandingnya SMA Garuda Transformasi itu adalah berkuliah ke luar negeri. Namun di dalamnya kita melihat tantangan-tantangan dan kemungkinan-kemungkinan yang eh, bisa saja eh, itu terjadi gitu ya. Artinya ada ada yang berhasil, ada yang tidak. Itu adalah sesuatu yang harus kita persiapkan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa nanti ada penyampaian IUP UGM? IUP UGM ini sebenarnya adalah nanti ya program salah satu MOU kita dengan UGM berkaitan dengan persiapan sekolah ke luar negeri juga, Bapak Ibu. Tapi memang fokusnya di negara Taiwan. Nanti untuk lebih lebih eh, detailnya nanti Bu Aulia akan menyampaikan apa sih gitu ya IUP atau mungkin nanti ada orang tua juga yang paham dengan IUP ini seperti apa, programnya seperti apa. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif Bapak Ibu jika memang anak Bapak Ibu ingin melanjutkan studi ke luar negeri begitu ya. Kalaupun misalnya tidak, mungkin ada yang ingin studi di dalam negeri saja juga tidak masalah gitu ya. Artinya banyak anak-anak yang punya pilihan sekarang. Nah, mungkin untuk menjawab juga, siapa tahu nanti ada pertanyaan, bagaimana Bu anak-anak kami yang SN Bu misalnya, yang SNBP ya, SNBP, kemudian ikut sekolah Garuda, program Garuda, ternyata mereka lolos Bu di eh, apa di beasiswa Garuda. Nah, itu kami sudah menanyakan langsung dengan Kemdikbudristek, apa nanti ada penalti ya Bu ya dari universitas yang mereka lolos waktu di SNBP. Nah, dari Kemdikbudristek itu bersurat kepada universitas eh,
yang mana siswa kita misalnya lolos di misal ITB misalnya atau di UI misal, mereka lolos SN, mereka tidak mengambil karena mereka dinyatakan lolos juga di beasiswa Garuda, maka itu tidak akan kena penalti. Kenapa? Karena ini adalah mandat dari Presiden untuk mensukseskan kegiatan ini dan dari Kemdikbudristek yang merupakan perpanjangan tangan dari program ini yang nanti bersurat ke universitas dan melampirkan nama-nama siswa asal sekolah yang memang bukan mereka tidak ingin mengambil, tetapi karena mereka memang lolos di beasiswa Garuda. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk hal itu, gitu ya. Kami sudah mengomunikasikannya dengan Kemdikbudristek. Mungkin eh, rata-rata ya, karena banyak juga anak-anak kita yang masuk ini adalah memang anak-anak yang masuk eligible ya, Pak Zulkifli ya. Jadi eh, mereka ada punya kesempatan memang di SN-nya ada, di Garudanya ada. Tapi eh, tidak masalah mereka lolos di Garuda pun eh, belum tentu sampai ke lolos di beasiswa, tapi mereka sudah lolos di SN juga nggak masalah dua-duanya diambil begitu. Tapi ketika nanti ternyata lolos di Garuda, beasiswa Garuda juga tidak bermasalah di kampusnya gitu. Takutnya kan ada penalti gitu ya, penalti dalam artian nasib adik-adiknya nanti gimana nih? Ini aja ya kalau nggak salah siapa yang di ITB nih, dua si Kamil dan siapa yang di ITB? Sama Rafa, Kamil dan Rafa ITB gitu ya. Mungkin ada kekhawatiran begitu ya. Ini bahasa Banjarnya mah, makanya anak ulun nih anak ITB nih karena nih Busiha ingat ada lulus Garuda pasti ITB nih di apa ditandai orang nih karena dua dari Banua nih kada mau ambil semalam karena lolos di Garuda misalnya. Itu jangan khawatir karena kami sudah mengomunikasikannya juga dengan Kemdikbudristek untuk memastikan itu kembali insya Allah dalam beberapa hari ini nanti ada 4 orang guru-guru kami akan ke Jakarta untuk menghadiri kegiatan pembekalan awal untuk Garuda Transformasi di tahun 2026. Ini juga akan menjadi concern kami untuk lebih ditekankan lagi nantinya begitu karena saya percaya dan saya juga merasakan ada kekhawatiran memang dari orang tua. Namun sejauh ini itu yang sudah disampaikan oleh Kemdikbudristek, khususnya pengelola program itu ada yang namanya Bu Fira. Beliau sendiri yang menyampaikan seperti itu. Nah, mungkin itu terakhir terakhir mungkin ya eh, slide-nya. Ini lebih ke catatan kami sih ya Bapak Ibu. Eh, Kayaknya nggak perlu deh untuk ini. Ini lebih ke kita. Ya, ini upaya dan solusi yang kami rasakan ya Bapak Ibu ya dalam program ini. Oke. Ya, nah mungkin itu Bapak Ibu eh, apa yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Nanti untuk pengarahan lebih lanjut, nanti bisa dengan teman-teman di teknis yang berurusan dengan SAT, kemudian IELTS dan lain sebagainya. Namun mungkin di awal ini lebih lebih poinnya sih lebih kita ke pengisian instrumen tadi ya, pengisian Google Form-nya ya, Miss Kiki ya, supaya nanti eh, Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi karena diminta tanggal berapa? Tanggal 11 tapi kita minta Tanggal 9 dulu ya. 9 G. 9 kita harus sudah kumpul karena kita akan cross check dulu Bapak Ibu. Takutnya nanti kalau tanggal 11 diminta di apa akhir, takutnya nanti ada salah dan lain sebagainya, nanti malah terlambat kita mengumpulkan. Jadi tanggal 9 ya setidaknya ya Miss Kiki ya. 8 apa 9 Miss Kiki ya nanti? 8 sore. 8 sore. Oke, Ya. baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa Ulun sampaikan. Mohon izin nanti keluar dari kegiatan ini karena Anda menghadiri kegiatan juga. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Risalis Daryani atas pemaparan mengenai program SUGT. Kemudian kita lanjutkan ke pemaparan mengenai IUP UGM yang akan disampaikan oleh Ibu Aulia Inayati. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Suara saya terdengar jelas nggak, Mas Kiki? Terdengar, Bu? Jadi pada kesempatan kali ini saya menyampaikan hal yang berbeda. Kalau tadi Ibu Risa menyampaikan masalah Garuda, di kesempatan kali ini saya menyampaikan tentang MOU IUP UGM yang sudah berlangsung selama 1 tahun. Kemudian em, hal yang perlu digarisbawahi bahwa IUP UGM dan Garuda itu tidak beririsan ya. Jadi ini adalah dua program yang berbeda. Memang nanti di beasiswa Garuda ada pilihan untuk memilih IUP. Namun untuk yang sekarang saya sampaikan adalah program yang berbeda. Boleh di-share screen, Miss Kiki? Oke, pertama saya izin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan berdasarkan informasi yang didapat di tahun ini, Garuda Scholarship itu akan bertambah dari 12 sekolah menjadi 42 sekolah Garuda Transformasi plus non sekolah Garuda. Jadi change untuk Garuda Scholarship itu tidak hanya untuk 42 sekolah Garuda Transformasi, tapi juga dengan non sekolah Garuda. Artinya anak-anak akan bersaing lebih ketat di sini. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi kami di tahun lalu bahwa Garuda Scholarship itu mengincar Olympiad medalist. Jadi eh, eh, sebagian besar bahkan untuk di Banua sendiri itu anak-anak yang lulus pada beasiswa Garuda adalah anak-anak Olimpiad yang sudah menerima medali di tingkat nasional. Dan provinsi juga ada untuk Dayat. Nah, kemudian em, artinya Bapak Ibu juga harus saya sebagai counselor ya di Garuda Scholarship, Bapak Ibu juga harus apa ya, membuat memberikan peluang atau mencari peluang gitu untuk apakah anak Bapak Ibu nantinya punya chance untuk bisa em, lulus di Garuda. Jadi memang kita menerima banyak LOE, jadi multiple LOE memang banyak diterima, namun LOE tidak bisa dipakai jika anak-anak tidak menerima beasiswa. Jadi LOE itu adalah surat penerimaan dari kampus, sedangkan Garuda Scholarship adalah pembiayaan untuk anak-anak bisa melanjutkan sekolah ke luar negeri. Nah, ini menurut hasil evaluasi kami di tahun ini akan semakin tinggi rate persaingannya, kompetisinya, ditambah pada tahun lalu kami menilai bahwa mereka memang incarannya adalah Olimpiad medalis. Kemudian kegiatan persiapan Garuda juga sangat menyita waktu ya. Kan tadi sudah dijelaskan sama Bu Risa, itu akan ada di jam luar sekolah, jam 4 sampai jam 6 sore. Next. Nah, di tahun lalu itu IUP UGM ini terpisah dari Garuda, itu memberikan kesempatan untuk SMA Banua menjalin kerjasama. Boleh di next. Prodi IUP yang ditawarkan untuk kerjasama itu meliputi prodi kimia, fisika, kemudian biologi fakultas ya Bapak Ibu, kemudian fakultas geografi. Boleh lanjut. Nah, jadi sebenarnya untuk program IUP itu kalau di UGM di Cluster Science ini diperkenalkan yang di MOU adalah Cluster Science. Itu sebenarnya tidak hanya dengan Taiwan. Contoh, ketika IUP Departemen Kimia atau jurusan kimia itu dia juga berkolaborasi dengan overseas universities seperti University of Birmingham, kemudian University of New South Wales, lalu Hokkaido University, Hiroshima University, dan masih banyak lagi.
Kemudian untuk potensi beasiswa di IUP juga ada, mereka disponsori oleh LPDP. Nah, itu IUP secara umum. Jadi tidak hanya di Taiwan. Nah, kemudian untuk kesempatan kali ini, karena memang yang intensif atau yang dari awal persiapan itu adalah IUP ke Taiwan, jadi saya akan lebih menekankan untuk yang beasiswa IUP UGM dengan Taiwan. Ya, sekalipun tidak menutup kemungkinan IUP juga membuka em, universitas di luar negeri yang tidak hanya ada di Taiwan, tetapi juga di negara yang lain. Jadi mereka punya 3 program. Yang pertama Dual Degree Intense, yaitu 3 tahun di UGM dan 1 tahun di Taiwan plus jaminan kerja. Kemudian yang kedua Dual Degree S1, di mana itu nanti akan dijalani 2 tahun di UGM dan 2 tahun di Taiwan. Yang ketiga Fast Track, jadi ini S1 dan S2, jadi nanti dia master. Kemudian yang dijalani adalah 3 tahun di UGM dan 2 tahun di Taiwan. Boleh next, Miss. Untuk skema yang fast track atau yang tadi S1 dan S2, itu dia sudah beririsan. Jadi apabila mengambil S1 IUP Fisika Industri UGM, maka nanti S2 di Taiwannya adalah Electrical Engineering atau Semiconductor Technology. Demikian kalau misalnya mengambil IUP Kimia UGM, maka dia nanti S2-nya Environmental Engineering atau Biomedical Science. Jadi mereka sudah menjalin kerjasama, begitu. Sudah next. Kemudian skema beasiswa tadi itu ada terbagi 3. Yang pertama seperti yang saya sudah sebutkan, dia 3 tahun di UGM, 1 tahun di Taiwan plus jaminan kerja. Nah, program ini memberikan jaminan kerja setelah lulus. Jadi memang IUP yang UGM Taiwan ini memang mereka bekerja sama dengan beberapa industri skala nasional dan internasional. Jadi anak-anak yang nantinya ikut atau join di Dual Degree Intense di skema Dual Degree itu sudah dijamin kerjanya akan di mana. Jadi ketika di IUP UGM mereka akan memplot anak ini cocoknya di bidang apa. Ya, contoh misalnya seperti tadi kimia. Kimia itu kan banyak sekali ya, Bapak Ibu. Ada semiconductor, ada environmental. Jadi nanti pada saat di IUP, di UGM-nya, itu nanti mereka akan memetakan eh, si anak itu cocoknya penelitian riset di bidang apa, kemudian kerjanya di industri apa. Seperti itu. Ini untuk dual degree intense. Kemudian beasiswa yang akan didapat itu pertama tentunya tiket pesawat ya PP dan subsidi biaya kuliah di Taiwan. Kemudian beasiswa enterprise yakni uang saku sebanyak 5 juta per bulan dan beasiswa universitas yakni beasiswa asrama di tahun pertama dan mereka juga akan part-time dengan besaran gaji 7 sampai 14 juta tiap bulan. Next, Miss Kiki. Skema yang kedua itu dual degree S1 di mana 2 tahun di UGM dan 2 tahun di Taiwan ini tanpa jaminan kerja. Jadi setelah lulus si anak boleh memilih untuk kerja di mana saja ya, di bidang industri mana saja. Nah, untuk ini benefit yang didapatkan dia akan dapat ijazah S1 UGM dan ijazah S1 dari Taiwan. Lalu beasiswa yang didapat adalah SPP 100% di tahun pertama, kemudian beasiswa asrama 100% tahun pertama, beasiswa prestasi untuk tahun kedua. Jadi beasiswa prestasi ini mereka akan menyasar anak-anak dengan IPK tertentu gitu. Lalu part-time. Diberi kesempatan untuk bisa part-time dengan gaji 7 sampai 14 juta per bulan. Next. Skema beasiswa yang ketiga adalah fast track. Jadi S1 dan S2. Jadi 3 tahun di UGM, kemudian 2 tahun lanjut di Taiwan.
ini mereka akan mendapatkan 2 ijazah S1 UGM, S2 Taiwan dengan benefit beasiswa SPP 100% di tahun pertama, kemudian beasiswa asrama 100% di tahun pertama, beasiswa SPP 50% di semester ketiga, dan beasiswa prestasi untuk semester keempat. Kemudian ada part-time juga dengan gaji 7 sampai 14 juta per bulan, sama dengan yang tadi. Next. Nah, karena beasiswa ini bukan fully funded ya seperti beasiswa Garuda. Kalau beasiswa Garuda dari awal sampai akhir anak akan menerima beasiswa, jadi free semuanya. Nah, kalau di MOU kita, UP UGM ini, untuk beasiswa akan diterima ketika mereka ada di Taiwan. Jadi ketika mereka ada di UGM, mereka tetap harus membayar. Jadi bukan fully funded. Nah, beasiswa ini kalau di FMIPA UGM itu ini hitungan-hitungan dari UGM-nya ya Bapak Ibu. Jadi kalau biaya 3 kuliah misal dia mengambil skema yang dual degree intense, di mana 3 tahun di UGM, 1 tahun di Taiwan, kemudian plus jaminan kerja. Jadi itu diperhitungkan untuk 3 tahun di UGM kan tidak beasiswa. Jadi UKT itu sebesar 30 juta per semester, dikali 6 semester karena 3 tahun, berarti 180 juta. Namun di Taiwan itu akan fully funded dengan total beasiswa 382 juta. Artinya modal awal yang tadinya Bapak Ibu keluarkan 180 juta itu akan kembali ketika dia mendapatkan beasiswa di Taiwan. Karena tadi saya sudah sampaikan ini bersifatnya MOU, sehingga mereka juga memberikan program persiapan untuk tes IUP UGM bagi sekolah mitra yang ber-MOU. Jadi ada beberapa program persiapan, di antaranya adalah Foreign Language Center. Jadi di sini anak-anak bisa belajar bahasa Mandarin untuk persiapan ke Taiwan, kemudian English dan Japanese. Kemudian untuk sekolah mitra juga ada namanya program yang dikhususkan untuk mempersiapkan tes IUP. Kalau Foreign Language Center ini untuk mempersiapkan bahasa, karena ke sana harus bermodal bahasa. Jadi ketika nanti mereka kuliah di IUP, itu mereka akan ada intensif bahasa ya. Jadi akan ada tambahan untuk persiapan bahasa. Lalu juga sekolah mitra atau yang ber-MOU, yakni SMA Banua itu juga ada didapatkan persiapan tes untuk masuk IUP UGM. Nah, untuk tahun ini saya dapat informasi terbaru bahwa mengingat melonjaknya apa ya sekolah yang ingin ber-MOU untuk program IUP dan mengingat banyaknya lonjakan minat dari sekolah-sekolah dan siswa yang ingin mendaftar di sini, maka untuk sekolah yang ber-MOU itu dibatasi di tahun ini dan hanya mendapat kuota 5 siswa per sekolah mitra. Jadi tidak bisa lagi kayak tahun lalu sebanyak-banyaknya yang mau daftar. Kalau tahun ini hanya mereka memberikan kuota 5 siswa saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aulia Inayati MSc atas paparan mengenai IUP UGM. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara pengisian form terkait pendataan SUGT ataupun pendataan dari IUP sendiri. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, kita sudah saya share dan wali kelas share itu mengenai nota dinas yang sudah di-share di grup. Dan di poin 2, saya share screen dulu mungkin ya. Untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah mendapatkan
nota dinas ini. Nah, nota dinas ini untuk yang poin 2-nya Bapak Ibu, itu ada 2 pendataan. Nah, yang mana 2 pendataan ini itu wajib untuk diisi. Kenapa wajib? Karena kami mau melihat apakah Bapak Ibu berminat atau tidak. Jadi nanti kalau misalnya ada yang berminat di program SUGT, maka harus mengisi juga di IUP UGM-nya seperti apa, seperti itu. Kita mulai di pendataan dan untuk program SUGT dulu Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu copy untuk linknya. Terus kemudian kita bisa buka di HP bisa atau Google Chrome di laptop. Itu bisa dikondisikan saja maunya di mana. Jadi di sini kita bisa buka linknya dan nanti akan diarahkan ke SUGT, Bapak Ibu. Nah, di sini. Jadi nanti Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke pendataan peserta didik. Nah, pendataan peserta didik ini nanti Bapak Ibu bisa ngisi data sekolah dulu. Data sekolah itu kemarin ada yang tanya ke saya, kenapa kok tidak muncul sekolahnya? Nah, mungkin itu pilihan tahunnya Bapak Ibu memilih di tahun 2026. Seperti yang Ibu Risa jelaskan, kita itu terdata atau SK kita itu di 2025. Jadi bisa kita pilih 2025 dan pilih SMA Banua Kalsel. Nanti NPSN kita muncul, kemudian Bapak Ibu bisa lengkapi data peserta didik. Jadi nanti NISM peserta didik Bapak Ibu atau anak Bapak Ibu berapa bisa dilihat di rapot masing-masing dengan nama lengkapnya. Dan kelasnya itu adalah kelas terbaru yang sudah dibagikan sekarang pada tahun ajaran 2026-2027. Yang mana yang kemarin kelas 10 berarti sekarang naik kelas 11 dan kelas 11 naik ke kelas 12. Kemudian riwayat keikutsertaan program atau tes sejenisnya. Bagi yang sudah mengikuti seperti yang kelas 11 yang sekarang naik ke kelas 12, itu pastinya mereka sudah mengikuti prediction test dan ada juga official testnya. Nah, mungkin di SAT mereka belum mengikuti, berarti yang bisa dicentang cuman di prediction testnya aja. Kapan itu nanti dimasukkan juga skornya, seperti itu. Terus kemudian lanjut ke IELTS juga, IELTS-nya prediction test-nya kapan dan skornya juga. Nanti untuk official test juga kapan dilakukan, skornya juga. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian bahasa asing selain bahasa Inggris sesuai negara tujuan, apakah pernah mempelajari bahasa-bahasa berikut? Silakan diisi saja. Jika tidak ada, berarti tidak usah diisi. Kayak gitu. Kalau ada bahasa selain bahasa yang ada di sini, maka klik aja yang lainnya. Nanti bisa Bapak Ibu isi juga. Bahasa apa misalnya? Bahasa Arab mungkin gitu kan. Terus lanjutan adalah minat perguruan tinggi. Jadi di sini selain mengisi minat ke perguruan tinggi luar, di sini juga disuruh untuk mengisi apa nama perguruan tinggi yang ada di dalam negeri Bapak Ibu. Misalnya contohnya di Brawijaya pengennya, ya udah isi saja nggak apa-apa. Terus kemudian, nah yang paling penting adalah yang bertanda merah ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau anak-anak itu berdiskusi dan berminat menuju pendidikan ke luar negeri, maka isilah iya. Nah nanti bidang yang diminati itu ada beberapa sambil buan pian diskusi dan memilih negara yang sesuai. Seperti itu. Nah kalau misalnya di sini tidak ada negara yang sesuai, bisa diklik lainnya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sama di sini juga. Jika tidak ada, maka diklik lainnya. Terus kemudian daftar dan format dokumen yang harus diunggah. Nah, mungkin yang menjadi perhatian adalah dokumen yang harus diunggah ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah surat komitmen peserta didik dan yang kedua adalah surat pernyataan dari orang tua atau wali, yaitu Bapak Ibu sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa unduh dulu untuk format dokumen komitmen peserta didik. Nanti tampilannya itu akan seperti ini Bapak Ibu. Bentar ya, saya share screen kan tampilan untuk sebentar.
Nah, ini Bapak Ibu, apakah sudah terlihat untuk tampilan pernyataan komitmen peserta didik dulu yang pertama? Jadi, surat pernyataan komitmen peserta didik ini bisa diisi nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Bagi yang bersedia, maka mengisi dengan kata-kata saya bersedia Bapak Ibu di bagian sini. Tetapi jika tadi tidak mengisi atau tidak bersedia, bukan tidak mengisi, tapi tidak bersedia, maka akan diganti direksinya itu menjadi saya tidak bersedia Bapak Ibu. Jadi nanti bisa ditambahkan sendiri seperti itu dengan program ini. Yang mana program-programnya sudah kami jelaskan juga di nota dinas, apa saja yang didapatkan ketika anak-anak Bapak Ibu itu mengikuti program SUGT dan tidak mengikuti program SUGT, seperti itu. Kemudian di sini pakai materai Bapak Ibu, jadi materainya 10.000 dan kota domisili Bapak Ibu sekarang di mana, terus kemudian tanggal tahunnya, dan yang mengetahui orang tuanya juga wajib untuk menandatangani. Nah, ini untuk surat komitmen peserta didik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah surat komitmen untuk pernyataan orang tua wali. Nah, untuk pernyataan orang tua wali, ini seperti ini Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Baik Bapak Ibu, ini adalah surat pernyataan orang tua wali. Ketika Bapak Ibu semua itu mensetujui ataupun tidak mensetujui, maka wajib melakukan atau mengisi surat pernyataan orang tua wali ini. Di mana dalam redaksi yang di bawah ini dengan menyatakan mengizinkan peserta didik. Nah, ini jika Bapak Ibu memang menyetujui anak Bapak Ibu mengikuti program. Tapi jika tidak, maka tambahkan saja redaksi tidak. Seperti itu. Dan Bapak Ibu, untuk surat pernyataan orang tua wali itu tidak diisi sendiri, beda dengan peserta didik. Kenapa? Karena di bawah sini ada tanda tangan dari Kepala SMAN Banua Kalsel atau kepala sekolah kita. Jadi, nanti untuk file surat pernyataan orang tua, kami akan kirimkan melalui grup kelas yang sudah bertanda tangan dan berstempel sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisinya itu secara manual mengenai yang tanda tangan orang tua dan juga isian yang bertanda tangan dan juga selengkapnya seperti itu. Nanti saya akan mengasihkan 2 PDF yang bertuliskan tidak mengizinkan dan mengizinkan. Jadi untuk file surat pernyataan orang tua ditunggu sampai besok Bapak Ibu ya baru bisa diisi seperti itu. Jangan mendownload yang ada di website seperti itu. Yang bisa di-download cuman yang peserta didik saja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika sudah, maka Bapak Ibu bisa menyimpan formulir dan mengunggah kedua surat ini. Memang Bapak Ibu untuk batas tadinya seperti Ibu Lisa katakan itu tanggal 11, tapi untuk menghindari adanya kesalahan data dan sebagainya, kami mempercepat untuk deadline-nya di tanggal 8 sore Bapak Ibu. Jadi di hari Rabu 8 sore di pukul 4 sore seperti itu. Nah, kemudian karena tadi ada 2 Bapak Ibu ya, ada 2 link yang bisa diisi, yaitu formulir untuk SUGT dan formulir IUP. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk di screenshot juga bukti Bapak Ibu sudah mengisi yang from anak Bapak Ibu. Jadi setelah disimpan formulir, silakan di screenshot dan disimpan. Nanti akan diupload di form berikut. Setelah ini saya jelaskan. Seperti itu. Untuk yang ini aman ya Bapak Ibu ya.
Untuk yang apa namanya surat pernyataan orang tua nanti kami kirimkan besok pagi, insya Allah. Yang sudah bertanda tangan dan berstempel sekolah. Lanjut Bapak Ibu, ada prom kedua. Formulir kedua itu wajib diisi juga. Di mana formulir kedua itu mengenai minat dan ketertarikan murid ataupun orang tua yang telah menyetujui terhadap IUP Bapak Ibu, IUP UGM. Nah, jadi di sini silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan apa yang diminta, yaitu email dan juga kelas. Kita contoh saja di sini itu kita ambil kelas 11A Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu klik kelas anak Bapak Ibu itu nanti yang muncul adalah sebentar Bapak Ibu. Yang muncul adalah nama-nama anak kelas 11A saja. Jadi nanti bisa dipilih, misalnya di sini kita pilih nama anaknya yaitu misalnya Abizar. Kita next lagi. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengisi nama orang tua, terus kemudian apakah berminat atau tertarik melanjutkan pendidikan di program IUP UGM. Jika tertarik maka klik berminat atau tertarik, jika tidak maka klik tidak berminat, seperti itu. Untuk program IUP reguler dan juga fast track tadi yang seperti dijelaskan oleh Bu Aulia, itu ada beberapa Bapak Ibu, jadi nanti silakan diisi saja yang mana yang menjadi ketertarikan dari murid dan juga Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Jika misalnya berminat IUP Fisika, berarti IUP Fisika yang diisi. Berarti di sininya fast track-nya bisa tidak berminat, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kita isi, misalnya Bapak Ibu tertarik di IUP reguler, berarti isi di sana. Next. Nah, tadi hasil screenshot untuk formulir SUGT, Bapak Ibu silakan isi di sini. Jadi bukti pengisian formulir SUGT Bapak Ibu tadi itu silakan di upload ke sini. Jadi kami tahu apakah Bapak Ibu sudah mengisi formulir dari SUGT. Jadi ada dua tadi Bapak Ibu ya, SUGT dan juga di IUP UGM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan terkait pengisian ataupun dari program SUGT maupun program IUP sendiri. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah disematkan dan di drop oleh Miss Bianca. Boleh diisi Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan mengenai program SUGT ataupun IUP UGM ataupun dari pengisian pendataan, itu bisa diacungkan aja tangannya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Gih, orang tua dari Sahara, Ananda Sahara. Ya, oke. Suara saya kedengeran, Ibu? Kedengeran Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili atas nama Sahara Pasauki di kelas 12C, di mana kemarin waktu di kelas 11 kan sudah ikut IELTS dan SAT-nya. Untuk ke depan ini apakah diperlukan tes ulang lagi atau bagaimana ya? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak Miss B mau bantu jawab, Miss? Izin menjawab Bapak, jadi untuk yang IELTS untuk kelas 11 kan memang sudah tes. Nah itu karena hasilnya juga banyak yang bagus sekali, tidak diulang. Tapi kalau untuk SAT yang kemarin dilakukan kelas 11 itu baru sampai di tahap prediction test SAT dan intensive course SAT. Jadi memang untuk SAT di semester ganjil ini kami jadwalkan kembali Pak. Tapi untuk waktunya masih kita tunggu arahan dari kementerian. Oke. Ya begitu Pak. Oke.
Nah, Terima untuk kasih. kembali Pak. Lalu untuk Bapak Ibu lain jika ada siswa atau anaknya yang mau mengikuti IELTS test, alhamdulillah di Banjarmasin sudah ada tempat resmi IELTS test di UPA Bahasa Unlam Banjarmasin. Jadi nanti mungkin bisa hubungi saya atau hubungi wali kelas, nanti kami arahkan ke tempat yang memang resmi. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih kepada orang tua dari Nanda Sahara dari kelas 12C dan juga Miss Bianca yang sudah membantu menjawab. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Dari manajemen sekolah dan juga dari college counselor, Miss Putri, Pak Jul, Kipli, mau ada yang ditambahkan mungkin? Izin Miss, boleh bertanya? Boleh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Muhammad Daud kelas 11A sekarang. Izin Miss, kira-kira kalau misalnya bersedia mengikuti untuk SUGT, itu apa aja yang diperoleh? Kemudian apakah ada biaya-biaya yang harus dipersiapkan? Setelah itu untuk kelas 11 kira-kira apa aja yang didapatkan, dan kelas 12 apa aja nanti berikutnya yang didapatkan dari program SUGT. Mungkin itu dulu Miss. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mama dari Daud ya, Ananda Daud. Jadi untuk kelas 11 ini kalau mengacu dari tahun kemarin dan juga yang tahun ini tadi, program-program yang didapatkan itu yang pertama adalah dari IELTS dan SAT. IELTS dan SAT sendiri Bapak Ibu dapat dari prediction test, terus kemudian intensive course, dan juga mendapatkan official test. Kemudian juga ada nanti pembinaan bahasa selain bahasa Inggris, yang mana misalnya nanti ada anak Bapak Ibu yang mengambil perkuliahan di selain yang berbahasa Inggris, misalnya di Mandarin atau Jerman dan sebagainya seperti itu. Kemudian nanti juga ada pembinaan riset seperti itu, dan juga IELTS akademik dari universitas yang nanti mendampingi kita. Untuk tahun kemarin itu dari Undiknas, tapi untuk tahun ini kita belum mendapatkan arahan universitas mana yang mendampingi kita, seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Miss B dan Pak Jul yang benefit yang didapatkan anak-anak? Kemudian untuk di kelas 12-nya sendiri nanti Bapak Ibu itu bakal didampingi oleh college counselor, dimana dari pembuatan personal branding, terus kemudian bagaimana membuat bagaimana bisa dapat LOE, itu semuanya dibimbing oleh college counselor dan juga guru IELTS sebagai yang melihat apakah grammarnya udah bagus atau belum, seperti itu. Di sini ada Miss B juga sebagai koordinator dari IELTS dan Pak Zulkifli sebagai dari manajemen sekolah. Jadi bakal dibantu untuk semua persiapannya. Ada yang mau ditambahkan Miss B sama Pak Jul? Mohon izin menambahkan Miss. Nggih. Jadi Bapak Ibu, untuk anak-anak kelas 11 dan 12 secara umum mereka akan mendapatkan pengayaan materi. Jadi nanti anak-anak akan diberikan pelatihan untuk persiapan mereka apply ke aplikasi yang disediakan oleh kampus tujuan mereka. Jadi mereka akan dilatih untuk bikin CV yang bagus, personal statement yang mumpuni, agar nanti mereka dapat LOE. Setelah mereka dilatih itu, mereka akan lanjut ke pengisian aplikasi yang akan dibimbing oleh college counselor kita, Miss Putri dan Ibu Aulia. Pengisian untuk aplikasi untuk tahun yang kemarin mereka itu sistemnya reimbus ya Miss Kiki ya. Jadi pertamanya memang harus bayar secara mandiri dulu sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh kampus. Namun nanti dana dari kementerian masuk maka akan diganti sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang program Garuda ini akan sedikit menambah
kegiatan anak-anak khususnya persiapan mereka untuk mengikuti pengayaan atau tes dari kementerian itu tadi. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Jul. Ada yang mungkin mau ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup, Ibu Daud? Mama dari Daud? Izin Miss, ini saya Tinggi, pakai akunnya Daud. tinggi. Kira-kira untuk yang LO-nya itu berarti sekitar kelas 11 apa nanti kelas 12, Miss? Kalau Eh, Tadi kan IELTS sama SAT dulu ya kelas 11 ya. Untuk kelas tinggi. 12-nya itu LOA langsung nuju em, universitinya atau sebatas cuman untuk mendampingi membuat LOA-nya, Miss? Baik, Bapak Ibu. Untuk LOE sendiri itu nanti didapat dari universitas ketika anak-anak tadi pendampingan pakai aplikasi, dan itu di kelas 12 biasanya. Nah, kelas 12 di Januari, Bang. Desember, dari Desember sampai Januari awal. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ini kan Daud di kelas 11, berarti persiapannya adalah di IELTS dan SAT. Kemudian nanti waktu dia naik kelas 12, nah kelas 12 itu waktu Desembernya. Jadi semester 1 Desember dan semester 2 Januari itu baru apply biar bisa dapat LOE. LOE sendiri itu adalah letter of acceptance itu dari universitasnya ke anaknya, seperti itu. Kemudian menambahkan juga untuk IELTS itu yang didanai cuma 1 kali, dan SAT juga satu orang itu 1 kali. Jadi untuk tadi kan ada minimumnya seperti itu. SAT itu minimumnya adalah 1170, dan kalau misalnya dia itu masuk ke skema 1 itu harus SAT 1170. Tetapi kalau dia masuk skema 2 maka itu bisa SAT-nya 1170 dan IELTS-nya itu 6,5 dan band-nya minimal 6, Bapak Ibu. Jadi band itu seperti nilai lah seperti itu. Jadi kalau misalnya memang nanti waktu yang dibiayai itu tidak sesuai sama rekomendasi ataupun dari standarnya SUGT, maka itu bisa ngambil pribadi. Apakah seperti itu benar, Miss Nih? Benar, Miss Kiki. Jadi seperti tahun lalu, tahun ajaran lalu itu ada beberapa siswa yang memang retake IELTS. Tapi retake-nya dengan biaya sendiri Bapak Ibu, karena kebetulan kampus yang mereka tuju meminta skor IELTS-nya itu lebih tinggi dari yang mereka dapatkan. Izin Bapak Ibu, di sini saya ingin menambahkan tadi untuk yang reimbursement pendaftaran di aplikasi itu yang diganti hanya untuk skema 1 di tahun kemarin. Jadi untuk skema 2 tidak diganti seperti itu. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu mungkin dari orang tua Daud tadi? Apakah sudah terjawab atau mungkin ada pertanyaan tambahan? Terima kasih, cukup Miss. Terima kasih juga Ibu. Ini ada pertanyaan lagi juga di kolom komentar mengenai agar peluang mendapatkan beasiswa Garuda selain mengikuti Olimpiade Sains dan lomba-lomba, apakah ada portofolio lain yang perlu ditambahkan? Lalu bagaimana cara pihak sekolah bisa membantu untuk menambahkan portofolio lain atau tambahan tersebut, misal dengan cara membuat karya tulis ilmiah. Baik Bapak Ibu, sebenarnya kalau untuk mengikuti lomba itu kami serahkan ke anaknya masing-masing. Tadi kan sudah dijelaskan kalau misalnya yang terkurasi itu ya Miss ya, terkurasi itu adalah yang lomba dari Puspresnas. Nah, yang mana kalau misalnya mengikuti lomba KTI itu juga harus yang terkurasi sama Puspresnas. Mungkin yang bisa menjawab di sini adalah Miss Putri, boleh minta dibantu Miss?
Ya, baik. Di sini jika kita fokus ke beasiswa Garuda ya Bapak dan Ibu, di sini saya memberikan gambaran. Jadi untuk indikator penilaian di beasiswa Garuda itu ada dua berdasarkan 2 tahun lalu di sini. Yang pertama itu ada akademik, yang kedua ekonomi. Nah, di ekonomi ini adalah yang berkaitan dengan tagihan listrik, pendapatan, maupun sampai ke jumlah tabungan orang tua seperti itu. Nah, untuk yang akademik ini ada dari sisi LOA yang dimiliki by rank, rank by subject. Jadi ini adalah ranking di universitas. Kemudian yang kedua itu ada sisi prestasi. Nah, untuk yang akademik ini penilaiannya lebih besar. Di 2 tahun lalu itu sekitar 60%, sedangkan ekonomi itu 40%. Ekonomi itu semakin, mohon maaf, semakin di bawah itu akan punya skor yang lebih tinggi, dan untuk ekonomi untuk di bawah lebih tinggi, dan akademik untuk LOE yang rankingnya lebih kecil itu mendapatkan skor lebih tinggi, maupun untuk prestasi yang lebih banyak akan mendapatkan skor lebih tinggi. Berdasarkan yang kita dapatkan di tahun lalu, itu prestasinya dari 3 anak tadi memang mereka mendapatkan prestasi di tingkat nasional, Bapak Ibu, dan di bidang matematika sains atau kita juga kenal dengan STEM seperti itu. Apakah bisa menjawab Bapak Zulkifli? Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum, izin bertanya, Miss. Nggih, Bu, silakan. Saya orang tua dari Dapadapi. Izin nanyanya, pengisian form yang tadi dijelaskan itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, Miss? Untuk yang pengisian form itu bisa dimulai dari hari sekarang. Tetapi untuk surat pernyataan orang tua baru bisa kami kirimkan yang berstempel dan tanda tangan dari Kepsek itu besok pagi. Jadi bisa dimulai untuk mengisi besok pagi sampai di tanggal 8 pukul 16 sore. Seperti itu. Nanti kami kirimkan lagi untuk pengingatnya. Nggak bisa hari ini ya, Miss, yang dikirim besok pagi itu. Soalnya pagi saya kebetulan melakukan perjalanan, khawatirnya tidak terkejar aja sih. Untuk karena butuh tanda tangan dan juga stempel dan sekarang juga Ibu lagi ada kegiatan LDI di provinsi, kegiatan provinsi bersama Miss Bianca juga, jadi ada double acara kayak gitu, jadi kemungkinan besok baru bisa Besok pagi. Besok pagi. Oh, baik, ditunggu, Miss. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum. Salam. Kalau di bidang ada lagi nih. Kalau di bidang olimpiade tidak optimal, apakah ada peluang lain untuk dapat beasiswa Garuda? Dari 16 orang, Bapak Ibu ya, dari 16 orang yang mendaftar Garuda, itu memang ada yang anak alim dan ada yang tidak, seperti itu. Tetapi dari yang menerima beasiswa Garuda itu ada 3 orang. Nah, 3 orangnya itu 2 dari anak olim, satunya itu dari anak non olim. Nah, tapi juga dia sering sekali ikut seperti karya tulis ya, Miss ya, sepertinya. Untuk iya. Izin menjawab. Jadi dari 3 orang itu 2 adalah, yang pertama itu medalis perak, yang kedua itu honorable mention si Kamil, kemudian yang ketiga dia juga sebenarnya anak olim cuman belum sampai nasional kemarin. Kemudian untuk prestasinya dia lebih ke bidang kedokteran dan mengikuti ya sejenis lomba olimpiade di universitas di tingkat nasional seperti itu. Jadi masih ada peluang sih sebenarnya Bapak atau Ibu. Cuman di sini yang perlu dilihat juga kalau bicara soal strategi itu ada di pilihan prodinya juga. Jadi semakin jarang sepertinya dipilih oleh siswa lain dari seluruh Indonesia, maka peluang untuk diterima beasiswanya juga semakin besar. Seperti itu kurang lebih.
Cuman kami masih mencari polanya sih di sini karena baru mengikuti di tahun pertama. Nah, itu lagi Bapak Ibu, untuk prestasi sendiri kan harus terkurasi ya Bapak Ibu. Jadi untuk lomba-lomba yang diikuti juga itu harus lomba-lomba yang bergensi. Misalnya tadi adalah lomba-lomba yang seperti Olimpiade, terus kemudian lomba-lomba ada universitas yang mengadakan, mungkin dari UGM, terus kemudian ada juga kemarin dari UNS, ITB, UI, ULM, seperti itu. Nah, tapi bicara lagi tentang bagaimana cara anaknya itu bisa mengikuti lomba. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu kalau misalnya kita mengikuti lomba itu, berarti anaknya juga harus bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Karena syarat utama untuk anak kita itu mengikuti lomba itu adalah gimana nilai weekly test dan juga bagaimana keseharian anak tersebut di sekolah. Kalau misalnya di sekolah dan juga weekly testnya itu rendah, maka peluang untuk mengikuti kegiatan atau lomba itu kami batasi seperti itu Bapak Ibu. Kenapa kami batasi? Karena itu nanti terkait tentang performa anak di semester 1 sampai di semester 5 seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi mengenai SUGT ataupun IUP Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memang, makanya kami menyediakan 2 program Bapak Ibu. Ada SUGT dan juga IUP seperti itu. IUP yang bekerja sama dengan Taiwan tadi, IUP UGM. Sebagai plan B-nya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Karena waktu sudah menunjukkan jam 5.40 dan maaf, bolehkah mengisi keduanya? Boleh, boleh banget Bapak Ibu. Sangat disarankan Bapak Ibu. Iya, boleh mengisi keduanya Bapak Ibu. Kalau misalnya plan A-nya di SUGT, plan B di IUP misalnya seperti itu. Terima kasih Enggi, terima kasih juga Bapak Ibu. Ada lagi mungkin yang bertanya ataupun jika nanti ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melewati wali kelas dan nanti wali kelas akan meneruskan ke tim SUGT. Ada lagi. Apakah kursus bahasa tambahan selain Inggris seperti Jerman, Prancis atau Mandarin ada sertifikatnya? Gimana Miss? Izin menjawab Miss Kiki. Jadi untuk kursus bahasa ini yang didahulukan itu atau diutamakan kemampuan bahasanya Pak. Nah, jadi sertifikatnya itu memang ada tanda ketuntasan belajar, tapi nah dengan kata sertifikat ini saya sangat hati-hati ya Bapak Ibu, karena kan kalau misalnya kita mendaftar universitas, kita harus melihat lagi ya dari website universitas tersebut, apakah dia meminta keterampilan berbahasa yang sah sesuai dengan sertifikat yang diminta. Iya, betul Pak. Jadi misalnya bahasa Jerman, apakah dia harus sesuai dengan yang itu atau enggak? Nah, itu kalau misalkan kesesuaian sertifikatnya pasti diterima di seluruh universitas, nah itu kemungkinan besar tidak, Pak. Karena yang diutamakan dalam pembelajaran bahasa asing ini agar anaknya bisa bertahan hidup dan berkomunikasi dengan baik untuk belajar di sana. Tapi berdasarkan pengalaman kami, seperti siswa kami yang sekarang kuliah di Jerman, itu ada 2 orang ya, itu mereka akhirnya harus mengambil kembali ujian bahasanya. Nah, itu kan di luar dari kursusnya. Seperti misalnya kita ambil kursus bahasa Inggris, oke kita ambil kursus bahasa Inggris, ada sertifikat selesai kursus bahasa Inggris. Tapi kan untuk mendaftar ke universitas yang diminta IELTS test. Nah, IELTS test itu kan bukan diperoleh setelah kursus, tapi diperoleh setelah mengikuti IELTS gitu Pak. Semoga cukup jelas, terima kasih. Oh, tambahan lagi Bapak Ibu, untuk yang kursus tambahan itu nanti tidak semua boleh ambil semua kursus bahasa. Pertama nanti dilihat dulu yang disediakan oleh Kemdikti itu bahasa apa saja. Nah, itu daftarnya belum keluar, belum diberikan. Mungkinan diberikan nanti pada tanggal 11 di Jakarta. Dan nanti
tidak semua murid diperbolehkan mengambil semuanya. Untuk murid yang ingin mengambil kursus bahasa asing tertentu akan dipertanyakan atau akan ditanyakan dan diwawancara mengapa dia ingin mengambil kursus bahasa itu. Misalnya ingin mengambil kuliah di suatu negara, nanti dilihat lagi berdasarkan analisis kemampuannya, analisis keterampilannya, atau analisis prestasinya, apakah dia cocok di negara tersebut atau tidak. Setahu kami misalkan di Tsinghua dipersyaratkan punya sertifikat bahasa Mandarin. Nah, Bapak, Tsinghua University itu dia ada dua link untuk pendaftaran mahasiswa internasional. Jadi ada link yang langsung untuk kita sebagai mahasiswa internasional itu akan mengikuti kelas internasional. Nah, kalau misalnya kita masuk ke dalam Tsinghua University dengan jalur mahasiswa internasional dengan international class itu hanya memerlukan sertifikat keterampilan berbahasa Inggris. Tapi misalkan Bapak salah klik link atau terbawa ke link yang mahasiswa internasional yang akan mengikuti Tsinghua University dengan mahasiswa lokal, nah itu baru memerlukan sertifikat bahasa Mandarin. Begitu ya Pak. Nah, dan di Tsinghua University sendiri tidak semua mata kuliah, tidak semua program studi disediakan untuk kelas internasional yang basic pembelajarannya itu dalam bahasa Inggris semua. Gimana Pak? Ada lagi Pak? Terima kasih. Iya, kembali Pak. Terima kasih kembali. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mau ditanyakan? Jika nanti ada pertanyaan tambahan atau ada kurang jelas dalam penyampaian tadi tentang program SUGT, AYUV atau saya pemaparan mengenai cara pengisian formulir, bisa ditanyakan melalui wali kelas dan wali kelas akan melanjutkan atau meneruskan ke tim SUGT, begitu Bapak Ibu ya. Untuk surat pernyataan tadi kami akan dropkan besok pagi Bapak Ibu untuk pernyataan orang tua nih. Nanti jadinya pengisiannya itu dimulai dari yang SUGT dulu, baru ke AYUP. Karena di AYUP nanti Bapak Ibu juga menyertakan screenshot untuk apakah udah mengisi di SUGT-nya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum itu, bolehkah Bapak Ibu untuk membuka videonya biar kita bisa foto bersama. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya Bapak Ibu ya. Kita mulai foto ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke, kita mulai. 1, 2. Bentar, ini ada beberapa page ya Bapak Ibu, ada 4. Jadi silakan untuk berpose dulu. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya dalam acara sosialisasi tentang program pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi tolak ukur bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa menentukan kemana arah dari studi lanjutan dari peserta didik kita sekarang. Apalagi yang kelas 12 ya Bapak Ibu, mau dalam negeri, luar negeri, atau mau combine luar dan dalam. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Izin menutup Zoom meeting dalam 5, 4, 3, 2, 1.